POSD. Di sini mungkin Polres Sumatera Utara kita tahu lokal setelah proses kajian kasus terkait dengan beberapa hal yang kami garisbawahi adalah terkait dengan jejak yang kemudian berkembang di beberapa tahun di Amerika, dan ini menjadi rahasia umum. Oleh karena itu, di antara beberapa lembaga yang kami datangi, salah satunya adalah Polres Sumatera Utara. Di sini ada dari 9 tuntutan, mungkin ada 1 tuntutan yang berkaitan dengan wewenang Polres Sumatera Utara. Di antaranya poin 2 adalah mendesak Polres Sumatera Utara periksa Kadis PNCR Halmahera Utara dalam kegiatan multi-years 290 miliar jalan trans Galela Leloda dan seluruh kegiatan internal. Karena mengapa di internal dinas terakhir ini? Karena ada beberapa anggaran yang ke tahun 2003 juga kurang lebih ada di lapor ya, sewa penolakan untuk dinas PUPR. Karena itu kami meminta kepada Polres Sumatera Utara segera panggil dan periksa kembali data-data pada tahun 2019 terkait dengan pembangunan jalan trans Galela Leloda. Mungkin itu yang kami sampaikan. Maaf, segera tanggapi. Terima kasih. Saya boleh dari setiap tuntutan situ atau poinnya terkait air pump Tobelo, air direct yang kemudian sempat secara menggunakan diri hasil gerakan kemarin dari pegawai di PDM Tobelo terkait tunggakan dan iuran. Itu jumlah besarnya, dan sebentar saya akan jawab di pasar terkait data-datanya. Itu nanti berlanjut. Kemarin teman-teman atau dari PDM Tobelo setelah gerakan pertama kemarin memboikotan di kantor, setelah itu mereka menyampaikan aspirasi terkait gaji-gaji, kemudian juga tadi iuran, dan kemudian tindakan ada di 2 bangun kemudian itu, dan aspirasi mereka ini sudah dalam tahap pemeriksaan. Pada hal ini bertegas disampaikan kepada Polres Sumatera Utara, karena nanti terkesan bahwa segala sesuatu jabatan yang diturunkan seakan-akan menutupi seluruh dugaan korupsi atau dugaan penyelewengan keuangan yang kemudian dikelola oleh PDM Tobelo. Bahkan dana hibah yang kemudian transfer ke PDM Tobelo itu pun tidak ada keterbukaan sama sekali. Pasar itu kita telah disampaikan oleh Ketua Maloka. Itu juga terkait kita sampaikan tadi soal jaringan pengimpor. Ini kita terus sampaikan nanti sedikitnya di Komodan. Terima kasih. Satu lagi Profesor, ini juga menjadi bagian informasi bagi Polres Sumatera Utara terkait dengan proses dugaan korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara. Karena ini memang sudah beberapa ada gerakan untuk mendesak supaya pihak Polri untuk memanggil dan kemudian menetapkan persoalan dugaan korupsi wisata di Gunung. Kami menilai bahwa kurang lebih 6 bulan ini progres untuk pemeriksaan dan juga penetapan untuk kasus ini itu belum jelas. Makanya kami sedikit mengingatkan kepada Polres, mungkin lupa atau bagaimana, sehingga bisa membuat tekanan kepada Polda untuk segera menetapkan status dari kasus tersebut. Mungkin itu saja. Satu lagi kasus mereka. Nah, satu lagi perkasa dan saya sampaikan elaborasi itu terkait PKK. PKK ini sedikit baca. Ini tahun 2020, 2021 itu belum direalisasikan, tapi itu memang sudah diperiksa oleh Kejari Halmahera Utara. Tetapi waktu kami melakukan gerakan di tahun 2023 kemarin, keputus yang lama sudah pindah, dari keputus yang baru yang tertua itu mengatakan bahwa melalui kasih intelnya kasus itu sudah selesai karena ada pengembalian kerugian negara. Tetapi ketika kami tanyakan pada bulan berapa dan tahun berapa itu pengembalian kerugian negara, kemudian disaksikan oleh media, kemudian kenapa informasinya tidak dipublikasi, kemudian juga terakhir pidananya kenapa dihapuskan, sebab jumlahnya sangat besar.
Data itu juga saya sebut kasat terkait dugaan korupsi PKK, karena bagi kami ini adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang kemudian tidak boleh kita diamkan. Bukan faktor politik, tetapi karena faktor ini sudah kami dorong dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu terkait persoalan dugaan korupsi di Kamera Utara. Itu disampaikan, saya berikan. Anggaran COVID lagi. Anggaran COVID itu katanya sudah diselesaikan dan dikembalikan ke audit BPK. Itu 60 miliar, tapi terrealisasi sekitar, kalau tidak salah, itu 27 miliar yang baru terrealisasi. Itu menurut data yang kami terima dari Kejari Kamera Utara. Dan kemudian berita-berita yang beredar dari Kepala Kejari Kamera Utara mengatakan hal yang demikian. Tetapi setelah proses penyidikan, kemudian mereka mengatakan bahwa hal itu telah selesai dan telah ditutup kasus. Ini juga patut ditanyakan juga bahwa ada permainan antara pemerintah daerah yang terkait dengan Kejari Kamera Utara. Kami harap Polres Kamera Utara juga perlu angkat kasus ini, karena ini juga merugikan pihak-pihak yang kemudian khususnya Kamera Utara itu masyarakat. Sebab setahun ini kita ikuti bersama seluruh keuangan daerah ini defisit. Defisit alasannya karena faktor keuangan. Pertanyaan uang kemudian diprioritaskan itu kenapa tidak direalisasikan? Itu disampaikan. Yang lain, sama sarana, kalau sarana langsung asal tuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ucapan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan dari aliansi terkait dengan persoalan yang gejolak yang terjadi. Baik, sebelumnya Kapolres minta maaf atas ketidakhadiran Kapolres Halmahera Utara karena beliau lagi melakukan agenda di Polsek Kejaran. Jadi hari ini sebelumnya minta maaf, saya KBO Reskrim mewakili bersama Kasat Intel mewakili beliau dalam artian melakukan hearing terbuka dengan rekan-rekan. Pada prinsipnya kami Polres Halmahera Utara terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi bahwa terkait dengan multier yang terjadi di jalan trans yang terjadi di wilayah Loloda Galela, ya. Pada prinsipnya rekan-rekan perlu ketahui bahwa permasalahan tersebut sudah ditangani oleh Kajati Provinsi Maluku Utara dan sudah ada tim khusus menangani terkait dengan persoalan tersebut, supaya rekan-rekan bisa pahami bahwa perkara itu sudah ditangani oleh Kajati. Terus terkait dengan masalah PDAM, kemarin rekan-rekan perlu ketahui bahwa sudah ada penanganan oleh Krimsus. Kemarin sudah lakukan pemeriksaan dan kemarin baru mereka pulang. Sudah kurang lebih 4 hari mereka di sini lakukan pemeriksaan terhadap korban maupun lain-lain. Nah, kemarin mereka kembali ke Polda. Jadi sepengetahuan rekan-rekan perlu sudah ada tindak lanjut dari Polda Maluku Utara terkait dengan penanganan kasus yang terjadi yaitu PDAM Sobelo. Jadi perlu saya sampaikan seperti itu rekan-rekan. Sebagai pengetahuan, multiernya sudah ditangani oleh Kajati. Untuk PDAM sudah ditangani oleh Krimsus. Jadi sebagai gambaran buat rekan-rekan supaya mengetahui progres perkembangan seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya. Terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan semua dari UKP, Ketua MP Toba Moloka, rekan-rekan semua yang dapat hadir pada siang hari ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak. Rekan-rekan sudah memberikan informasi kepada kami dan tentunya kami akan tidak lanjuti apa yang menjadi penyampaian isu-isu dari rekan-rekan sekalian. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak KPU Reskrim terkait kasus-kasus yang ada. Jadi intinya kalau bisa orang kolaborasi lah, dan kami akan koordinasikan juga dengan instansi terkait beserta juga dengan Satwil kita yang berada di atas Polda terkait apa yang menjadi permasalahan dari rekan-rekan semua. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya terima kasih rekan-rekan sudah memberikan informasi kepada kami dan tentunya kami akan tidak lanjuti. Ada tambahan mungkin? Boleh ya?
saat ini kami juga akan konfirmasi. Setelah ini mungkin teman-teman di sini atau yang lain yang mengawal kesalahan di utara, kami juga akan berupaya untuk ke Ternate dan kemudian menanyakan itu dan mendesak kepada Kejati untuk bisa menetapkan bahwa karena kasus ini soal multiers ini lagi-lagi bahwa pemerintah daerah Halmahera Utara telah menggelontorkan dana yang sangat banyak dan berimplikasi pada defisitnya anggaran daerah. Oleh karena itu kami ingin bahwa hal ini diselesaikan secepatnya supaya di tahun 2024 dan di tahun-tahun yang datang itu situasi keuangan daerah tidak mulai normal dan kemudian kegiatan yang kemudian itu berjalan ataupun yang saat ini tersendat karena proses problem keuangan itu bisa terselesaikan agar supaya jalan yang kemudian dijanji-janjikan jalan trans oleh Loloda, utamanya di Loloda itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin demikian.